Walaupun telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlementer dengan demokrasi terpimpin malah memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia yang kala itu berniat mempersenjatai diri saat peristiwa gerakan 30 September terjadi, mengakibatkan diberangusnya PKI dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Lahirnya Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya surat perintah yang kemudian menjadi dasar legalitasnya guna mengatasi keadaannya yang tidak menentu. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditunjukkan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintah demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Perumusan surat perintah ini dibantu oleh 3 perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, Brigadir Jenderal Zabur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrawirawa. Surat perintah inilah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto tersebut dikukuhkan dalam sidang istimewa MPRS. Isi tab MPRS tersebut pada dasarnya Orde Baru suatu tatanan di dalam rakyat Indonesia kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga mengembalikan Indonesia ke jalan yang lurus di dalam tatanan yang dikenal ialah sebagai Tri Tuntutan Rakyat atau bisa dikenal dengan Tritura. Isi Tritura tersebut ialah penataan kehidupan politik. 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormasnya dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, stabilitas pemerintah. Soeharto sebagai pengemban Super Semar telah mengeluarkan kebijakan di antaranya dua, penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum pertama di masa Orde Baru, pemerintahan melaksanakan penyederhanaan dan pengembangan partai-partai politik menjadi 3, yaitu pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1902, dan 1997. Pemilu berlangsung dengan asas luber, yaitu asas pemilu luber langsung, umum, bebas, dan rahasia. 4. Peran ganda atau dui fungsi ABRI. ABRI selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik menjadikannya organisasi terbesar di negara. Timbulnya ABRI, peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara, pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama. 5. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4.
Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasatya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 4P. Penolakan Pancasila sebagai asas tanggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dianggap memiliki kesakralan atau kesaktian yang tidak boleh diperdebatkan. Penataan politik luar negeri. 1. Kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia kembali menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintahan sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955 sampai 1964. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang pada tahun 1974. Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama. 3. Normalisasi hubungan dengan negara lain. Pemulihan hubungan dengan Singapura dengan perantara Dubes Pakistan untuk Myanmar Habibur Rahman. Hubungan Indonesia dengan Singapura berhasil dipulihkan kembali pada tanggal 2 Juni 1966. Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Lalu pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut adalah 1. Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. 2. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemilihan hubungan diplomatik. 3. Tindakan perumusan antara kedua belah pihak akan dihentikan. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1966, penandatanganan persetujuan pemulihan Indonesia dengan Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik Indonesia dan Juan Abdul Razak Malaysia. Pembekuan dengan hubungan RRT Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1967, pemerintah Republik Indonesia memerlukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Keputusan tersebut dilakukan karena RT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada gerakan 30 September, baik untuk persiapan pelaksanaan maupun sesudah terjadi pemberontakan tersebut. Selain itu, pemerintahan Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror orang-orang yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung harta dan anggota-anggota kedutaan besar Republik Indonesia di Peking. Pemerintahan RRC juga memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh gerakan 30 September di luar negeri, bahkan secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia atau yang bisa dikenal dengan PKI. Indonesia melalui RT telah melakukan kampanye menyerang Orde Baru pada tanggal 1967. Pemerintahan Indonesia secara resmi menutup kedutaan besar di Peking. Penataan kehidupan ekonomi. 1. Untuk mengatasi ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintahan Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru melakukan langkah-langkah yang mengacu pada ketetapan MPRS nomor 23/MPRS/1966 adalah 2. Kerjasama luar negeri. Pertemuan Tokyo tanggal 19 sampai 20 September 1966. Pertemuan Amsterdam 23 sampai 24 Februari 1967. 3. Pembangunan nasional. Trilogi pembangunan. Isi trilogi pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan direalisasikan dengan melalui pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, dan pembangunan jangka pendek dirancang melalui program 5 tahun atau PELITA, sedangkan
Pembangunan jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun. Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan 6 pelita, yaitu Pelita 1, Pelita 2, Pelita 3, Pelita 4, Pelita 5, dan Pelita 6. Kekurangan pemerintahan Orde Baru: kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan. Partai Golongan Rakyat atau Golkar menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP hanya bertindak sebagai pendamping saja. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Pemerintah dinilai gagal memberi nilai berdemokrasi yang baik. Kelebihan pemerintahan Orde Baru: pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintahan terancam dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Pemerintahan strategis yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintahan pusat. Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 karena kritis moneter, situasi keamanan yang tidak kondusif dan desakan dari masyarakat yang inginkan perubahan. Pada masa Orde Baru, memang banyak sekali kontroversi dan kalangan sejarawan maupun masyarakat ada yang pro dan banyak yang kontra. Banyak sisi negatifnya dan banyak pula sisi positifnya. Terlepas dari itu semua, pada masa ini kehidupan ekonomi, politik, sosial begitu amat aman dan terkendali. Harga sembako murah, BBM murah, masyarakat sejahtera, tidak ada preman yang suyuran dan mengintimidasi, tidak ada geng motor, ugal-ugalan, keadaan aman dan terkendali, suhu politik stabil, bahkan politik luar negeri Indonesia begitu disegani sehingga disebut macan Asia.